Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillah wa syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Amin. Alhamdulillah, malam ke berapa? 15. Hari ini kita akan kisahnya Nabi Ayub. Ayub. Kisahnya Nabi Ayub. Siapa yang sudah tahu kisahnya Nabi Ayub? Tentang apa? Tentang apa wih? Tentang apa? Diganggu sama Iblis. iblis. Yang lain? Yang sudah ingat? Wah, terot. Udah cuma Fali doang? Ya, cuma Mas Fali yang sudah membaca. Nah, didengarkan baik-baik, nanti kita akan ada pertanyaan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Baik, Nabi Ayub termasuk cucunya Nabi Ishak. Beliau mempunyai istri bernama Rahmah. Siapa? Rahmah. Nabi Ayub itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan yang melimpah dari ternaknya, hartanya, dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika Nabi Ayub itu dibenci sekali oleh iblis. Kenapa dibenci? Saking taatnya Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking dibencinya, akhirnya iblis ingin sekali menguji Nabi Ayub. Seberapa sih ketaatannya Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala? Uji pertama yaitu dengan ternaknya Nabi Ayub. Nabi Ayub kan mempunyai banyak ternak ya Mas. Banyak ternak. Kemudian sama iblis itu ternaknya itu dibuat bagaimana caranya supaya mati semua. Entah itu dombanya, entah itu onta, apapun ternaknya Nabi Ayub, semuanya mati. Di pagi harinya ternyata semuanya mati. Dan pegawai-pegawainya Nabi Ayub yang bekerja kepada Nabi Ayub di peternakan itu kaget, kok bisa ternak itu yang lain hari kemarin itu sehat ternaknya, semua ternaknya tiba-tiba mati. Kemudian iblis pun tertawa terbahak-bahak. Wah, kayak yang di belakang itu yang tertawa itu. Ya, yang merasa tertawa. Nah, tertawa terbahak-bahak iblis, pasti Nabi Ayub bakal menyerah. Pasti menyerah. Ternyata apa? Ternyata iblis salah. Nabi Ayub itu tidak menyerah. Justru taat dan semakin taat. Kemudian apa? Kemudian iblis pun semakin membenci. Iblis ingin menguji lagi. Akhirnya yang kedua yaitu rumahnya belum tumbuhan. Tumbuhan itu namanya apa? Tanaman yang dipunyai oleh Nabi Ayub itu juga dibuat mati. Kalau di sini sawah umpama ya, ladangnya. Nah, ladangnya Nabi Ayub dibuat mati semua tanamannya. Dibuat hama. Jadi hamanya itu kemana-mana ke ladangnya Nabi Ayub dan semuanya ladangnya yang harusnya panen malah mati. Betapa besar kerugian Nabi Ayub ketika itu. Nah, kemudian setelah semuanya mati, iblis pun tertawa yang kedua.
kayak yang di belakang baju kuning. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Ternyata apa? Apakah Nabi Ayub menyerah? Tidak. Iblis salah lagi. Nabi Ayub tidak menyerah, justru semakin taat. Ini adalah ujian dari Allah. Nabi Ayub berhusnudzon seperti itu. Kemudian iblis semakin membenci dan akhirnya iblis ingin membunuh putra-putrinya Nabi Ayub dengan apa? Ya tadi dihancurkan rumahnya. Dirobohkan rumah. Nah, ketika itu istri Nabi Ayub dan Nabi Ayub sedang bersujud, sedang sholat. Nah, di bagian rumah yang lain, kemudian putra-putrinya Nabi Ayub sedang tertidur. Tiba-tiba terguncang sangat hebat. Akhirnya rumahnya roboh dan mengenai putra-putrinya sambil teriak-teriak tolong, tolong, umpama seperti itu. Tapi akhirnya meninggal, putra-putrinya meninggal. Dan akhirnya Nabi Ayub pun mengeluarkan air mata. Istrinya pun juga menangis, kemudian berdoa semoga amal ibadahnya putra-putrinya diterima oleh Allah. Semoga ujian ini semakin ujiannya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berbagai musibah telah menimpa Nabi Ayub. Nah, setelah itu iblis tertawa terbahak, tapi ternyata salah lagi. Nabi Ayub justru semakin taat lagi. Ketika melihat putra-putrinya meninggal, Nabi Ayub justru mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Akhirnya iblis semakin membenci dengan melihat ketaatannya seorang Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub diberi ujian yang sangat menyeramkan. Apa itu ujian? Sangat memberatkan. Ada yang tahu? Sakit apa? Ayo, pusing? Panas? Masuk angin? Nabi Ayub diberi sakit, yaitu sakit kulit. Ya katel, ya panas, bentol-bentol. Nah, itu adalah salah satu dari triknya iblis juga. Dan iblis pun sangat yakin pasti Nabi Ayub bakal tidak taat karena ujian yang terakhir ini. Kemudian apa? Kemudian semakin lama semakin gatal Nabi Ayub, semakin panas, garuk-garuk, akhirnya pun pecah. Kayak bisul-bisul itu pecah semua, dan akhirnya bau. Istrinya Nabi Ayub pun sempat menutup seperti ini, saking baunya. Akhirnya baunya sampai ke desa seluruh itu sekitarnya Nabi Ayub itu. Umatnya pun mencium bau busuk. Istrinya menangis dan berdoa, ya Allah, semoga musibah ini segera kamu angkat. Kami sangat kesakitan dengan musibah ini. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ayub memutuskan untuk menjauhi desa supaya umatnya tidak mencium bau busuk. Kemudian pindah ke desa yang pindah ke ke istilahnya pelosok ya, yang jauh dari desa Nabi Ayub dan istrinya. Kemudian iblis semakin geram ternyata. Akhirnya iblis itu ingin memberikan bisikan kepada istrinya Nabi Ayub, bernama siapa tadi? Rahmah. Diberi bisikan supaya putus asa. Nah, ketika dibisiki, akhirnya istrinya pun putus asa. Iblis pun sambil tertawa terbahak. Dan istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub pun berjanji, jika istriku kembali, aku akan menyambuk istriku berapa kali? 100 kali. Bayangkan, cambuk 100 kali. Akhirnya Nabi Ayub pun berdoa kepada Allah agar segera diangkat penyakitnya. Dan kemudian Nabi Ayub mendapatkan perintah dari Allah untuk menggedorkan kakinya di tanah. Akhirnya muncul air. Muncul air putih biasa. Muncul air.
Nabi Ayub disuruh meminumnya. Nabi Ayub disuruh mandi dengan air itu. Dan waktu yang lain Nabi Ayub pun sembuh total. Kemudian berita kesembuhan Nabi Ayub itu terdengar ke seluruh desa, sampai istrinya pun mendengarkan. Dan ternyata benar, istrinya kembali kepada Nabi Ayub. Istri yang durhaka tadi, istri yang durhaka tadi kembali ke Nabi Ayub. Dan dicambuk atau enggak? Cambuk. Tetap dicambuk. Memakai rumput jumlahnya 100 dengan satu kali cambukan yang otomatis tidak sakit karena dari rumput, tapi jumlahnya 100. Itu bukti kasih sayangnya Nabi Ayub. Karena Nabi juga tidak boleh mengingkari janjinya, karena kan sudah janji mencambuk dengan cara 100 rumput tadi diikat, disabetkan kepada istrinya. Nah itu kan tidak sakit, tapi kan tidak mengingkari janji, sudah mencambuk. Nah, mencambuk istrinya Nabi Ayub. Dan kemudian dengan adanya ujian itu dan kesembuhan Nabi Ayub, semua umatnya malah justru semakin percaya bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah utusan Allah. Dengan kesabarannya menerima musibah, sabar sekali toh Nabi Ayub, sangat sabar menerima musibah. Nah kalau kalian sabar belum? Ayo, disuruh ibunya, apakah mau? Ayo, disuruh beli gula, mau atau tidak? Atau nanti? Oh, disuruh ayahnya beli apa ya? Beli sabun motor, atau wah nanti disuruh beli gas, disuruh beli pakan burung. Ayo, nah itulah kisah Nabi Ayub yang menceritakan tentang kesabarannya Nabi Ayub. Berbagai ujian musibah menimpa Nabi Ayub alaihi salam. Baik, nanti kita ada pertanyaan, kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.